Baik, Bu Tika, Ya Pak, sudah siap ya untuk ujian? Insya Allah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu nanti dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ahmad Sumarro. Ya Pak. Ibu mengajar di SMP atau Di SD? SD Pak. SD SD. Pak. SD Ya. mana? SD Negeri 185 Palembang Pak. Palembang ya. Ngajar di Ya. kelas berapa? Di kelas 3, kelas 4 Pak. Kelas 3, kelas 4. Ya. Mata pelajarannya apa? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pak. Baik. Sudah buat RPP. RPP-nya temanya tentang apa? Saya Materi membuat modul ajarnya tentang teladan Asmaul Husna Pak. Teladan Asmaul Husna. Baik, Ya. tujuan tujuannya apa? Tujuannya itu yaitu RPP. peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Baik. Pendekatannya menggunakan apa? Di sini saya ini apa namanya pendekatannya melalui metode PBL, Pak. PBL. PBL, ya. Apa itu PBL? PBL itu problem based learning, yaitu pembelajaran yang apa namanya itu menyajikan masalah kepada peserta didik. Nah, di sini diharapkan bahwa peserta didik itu dapat aktif, dapat kreatif dan kolaboratif, Pak. Baik. Apa bedanya PBL sama PJBL? Kalau PBL itu kita menyajikan masalah kepada peserta didik dan nanti peserta didik itu dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan kalau PJBL biasanya kita tuh ini Pak apa nanti akhirnya tuh berbentuk produk yang dihasilkan dari peserta didik tersebut. Baik. Contoh dari PJBL yang dilakukan eh, Kalau saya tuh kan di sini saya membuat modul ajar berdiferensiasi Pak ya di kurikulum Merdeka itu. Nah, di sini saya membagi 3 peserta didik itu auditori, kinestetik, sama visual. Untuk yang PJBL Pak ya. Kalau PJBL ya. di sini kan kalau anak yang visual saya suruh ini apa Pak membuat gambar gitu. Karena visual kan mereka melihat gitu kan, melihat gambar tentang Asmaul Husna proyeknya nanti dan mereka menulis sedikit artinya itu apa. Sedangkan anak auditori saya nanti membuat suruh mereka menciptakan sebuah lagu gitu. Terus kalau yang kinestetik mereka membuat ini apa karya karya kaligrafi gitu Pak. Baik. Kalau profil pelajar Pancasila terkait dengan materi yang Ibu ajarkan, apa? Oh, di sini saya ini apa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa peserta didik itu tidak memilih-milih teman ketika dibagi kelompok itu sudah dituntut kelompoknya mereka tidak membeda-bedakan gitu ya Pak ya. Apa maksud ketika mulai pembelajaran beriman bertakwa itu dimulai dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar berdoa. Terus ber, bernikah bernikahan global gitu. Jadi mereka tidak memilih-milih teman. Terus mereka juga ini dilatih untuk apa namanya kreatif. Terus berpikir kritis sama gotong royong, Pak. Nanti kerjanya kan kelompok, jadi mereka bergotong royong bersama. Satu kelompok berapa siswa? Satu kelompok saya sini buat empat orang, Pak. 4 orang. Semuanya ada Ya, berapa kelompok? ada 3 sesuai dengan apa gaya belajar 11. mereka tadi, Pak. Auditori ada 3 kelompok. 16 berarti. Ada 12 siswa. 12 siswa ya. Ya, Ya, 3 kelompok ya. 4 kali ya. 3. Ya. Baik. Media yang digunakan apa tadi? Media yang saya gunakan di sini saya menampilkan sebuah video gitu Pak ya tentang masalah kalau di PBL kan tentang masalah video untuk anak yang visual. Sedangkan anak yang auditori itu saya menampilkan sebuah lagu Pak tentang Teladan Asmaul Husna itu. Terus kalau yang anak yang apa namanya Genetik. kinestetik nanti mereka apa namanya membuat sebuah ini apa namanya menempelkan sebuah tempelan nanti dicocokkan gitu Pak. Karena mereka kan estetik itu bergerak anaknya.
nggak bisa ya diem. garis Jadi garis. bentuknya nempel. Ya, baik. Ya, Kemudian untuk asesmennya, asesmen ini saya ada asesmen afektif, asesmen kognitif, sama psikomotorik, Pak. Afektif itu dilihat dari sikapnya ketika diobservasi, ketika dia kelompok, kan kerja kelompok, saya observasi gimana kerja sama mereka atau keaktifan kelompoknya gitu. Terus kalau kognitif kan dilihat dari soal-soal jauh, kalau di diskusi hasil paparan mereka gitu kan, nilai dinilai. Terus psikomotorik tuh keterampilan mereka dalam tulisan mereka, kerapian mereka, bagaimana tulisan mereka kayak gitu, Pak. terakhir terkait dengan PTK. PTK ya. PTK apa PTK? PTK itu penelitian tindakan kelas, di mana seorang guru itu meneliti, Pak, melihat berdasarkan observasi permasalahan di kelas itu apa yang terjadi di situ. Nah, di sana guru meneliti bahwa permasalahan terjadi itu nanti kita teliti, kita kasih solusi dengan mengadakan penelitian. Misalnya melalui metode apa, hasil belajar anak yang rendah itu, bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil belajarnya itu supaya lebih tingkat. Nah, dengan cara apa guru? Itulah kita mengadakan penelitian gitu, Pak. Tujuannya untuk meningkatkan hal apa gitu. Baik. Kalau nggak meningkat gimana? Ya, nanti kan ada Penelitiannya? siklus-siklusnya, Pak. Ada siklus 1, siklus 2. Kalau di siklus 2 belum, berarti ada siklus 3 gitu. Ya, sampai meningkat. Ya, insya Allah melalui kan metodenya kan berbeda. Insya Allah hasilnya kan dengan apa, hasil yang sebelum mungkin guru yang mengajarnya monoton, dengan kita mengganti metode yang lebih menarik, atau ini kan nanti insya Allah ada peningkatan di situ, Pak. Permasalahan Baik, terjadi gitu. baik, cukup ya, Bu. Selanjutnya Ya, makasih, dilanjutkan Pak. oleh Pak Dr. Ahmad Sumarok. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak pertanyaan ya, Ya, Pak. PBL, PJBL. Nah, Siap. sekarang bagaimana kamu mengkombinasikan metode PBL dan PJBL itu dengan TIPEK? Feedback itu berarti kita kan dengan menggunakan teknologi, Pak. Jadi ketika PBL kan kita dengan menampilkan teknologi berupa apa? Layangan video melalui internet. Nah, itu bisa kita kombinasikan di sana, Pak. Jadi di sini Ya, kan misalnya anak membuat kreatif, misalnya kreatif apa melalui teknologi. Nah, itu bisa kita kombinasikan di sana, Pak. oke, 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 oke. Eh, kamu SD apa SMP? SD, Pak. Oh, SD. Iya. Eh, setelah COVID ini pernah nggak belajar secara online? Secara online online pernah nggak ya? Pernah sih, ya pernah, Pak. Biasanya kalau Satu online hal. menggunakan aplikasi apa? Biasanya pakai Google Meet kita, Pak. Google Meet ya. Ya, Google Meet. Bagaimana apa namanya? Kamu bisa membangun eh, apa namanya? Interaksi atau pembelajaran yang bermakna, menantang dan juga menginspirasi siswa gitu. Di sini saya menyajikan eh, media pembelajaran yang menarik. Kalau anak SD kan biasanya mereka tuh lebih senang yang visual, melihat hal-hal yang menarik bagi mereka. Kalau kita ngomong doang tuh biasanya mereka nggak tertarik, Pak. Biasanya kita tunjukkan nyata, real, atau video, atau visual, nah atau bentuk nyata real gitu, Pak. Kalau anak SD tuh seperti itu. Di mana menantangnya itu? Apa, Pak? Menantangnya, nilai menantangnya di mana kalau kamu tunjukkan dengan video Ya, jadi itu? mereka tuh apa penasaran gitu, Pak. Misalnya kita menyajikan apa, mereka biasa tertarik kayak gitu. Tantangan Hmm. mereka tuh tertarik, penasaran apa itu, Bu, apa ini kayak gitu biasanya. Bisa nggak kamu sebutkan sama saya metode pembelajaran menurut kurikulum Merdeka itu? Metode pembelajarannya bisa Ya tuh, Bu. di sesuai dengan kurikulum Merdeka itu ada berapa kira-kira? Metode pembelajaran ada PBL, PJBL, Terus, TIPEK, heeh. terus Apa lagi? Ini apa lagi. namanya?
discovery gitu Pak. Hmm, terus? Betul, melalui praktikum. Mungkin itu Pak. Ya, ya. Oke, sekarang apa yang kamu lakukan ya agar suasana kelas itu kondusif dari awal sampai akhir? Nah, biasanya di sini saya membuat apa ice breaking kayak gitu Pak. Kita bisa tepuk konsentrasi, anak-anak tepuk semangat. Kalau sudah tepuk konsentrasi, biasanya mereka lebih apa itu lebih kondusif gitu. Hmm. Pernah menggunakan metode HOTS? Hot, ya Hmm. biasanya kelas ada soal biasanya Pak. Soal, apalagi Gimana, kelas 4. gimana prosesnya, langkah-langkahnya seperti apa ya yang kamu lakukan? Kalau hot itu kan biasa anak-anak tuh tahapannya dengan mereka apa itu eh, mengerti, memahami, sampai akhirnya mereka mencipta, kreatif gitu, mencipta tahap-tahapannya tuh. Jadi soal tuh nggak langsung sebutkan, nggak. Jadi mereka tuh ada analisis gitu Pak, ada evaluasi. Nah baru mereka bisa menentukan apa jawaban yang dari soal tersebut. Kayak gitu kalau HOTS Pak. Oke, Berpikir cukup. tingkat tinggi. Ya. Ya, ya. Sekarang buka Quran kamu. Quran ya Pak. Sudah Pak. Coba sebutkan, sebutkan. Buka surat At-Tin. Oke. Ya sudah Pak. Silakan dibaca. Baca Pak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Cukup, cukup, cukup. Coba sebutkan hukum bacaan tajwidnya itu di 3 ayat tadi. Tini itu iya Pak. Kalau yang wat itu alif alif lam samsia. Kalau di Hmm. ti ada ya sukun iya. Terus waz itu alif lam samsia. Tun itu mat arif li sukun. Tun. Terus watu mat waw. Si mat ya. Nin mat arif li sukun. Ha mat alif. Terus zalba itu alif lam komariya, baladil amin alif lam komariya juga, dan min mat arif li sukun. Oke, sekarang kamu tulis laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tulis Pak ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak, kebaca nggak Pak? Udah? Nah, udah. Kelihatan nggak Pak ya? Ya, sudah cukup, cukup. Hmm. Cukup. Oke, selesai ya. Ya, terima Alhamdulillah. kasih Pak. Yuk. Sama-sama.